Yo, jumpa lagi dengan saya bersama Alur Cerita guys. Oke, kali ini kita akan membahas sebuah film Awakener guys. Adalah film thriller kriminal Brazil 2018 yang disutradarai oleh Gustavo Bonave berdasarkan serial komik homonim yang dibuat oleh Luciano Cunca. Film ini ditulis oleh Gabriel Weiner, Luciano Cunca, LG ya guys ya, pada 1 November 2018 di Brazil guys. Jadi tanpa kita harus menunggu lama lagi guys, kita langsung gaskan aja. Mari kita check it out guys. Film ini menceritakan kisah balas dendam guys. Jadi dimana seorang agen lelaki yang kehilangan putrinya karena ulah koruptor guys. Kesalnya lagi, para aparat kepolisian memilih bungkam atas kasus tersebut, sehingga beliau memutuskan untuk mengambil tindakan keadilan dari tangannya sendiri. Dia kemudian terlibat dalam perang epic melawan koruptor epidemik pemerintah busuk. Akankah dia dapat melakukan balas dendamnya dan mengakhiri korupsi sendiri? Mari kita cari tahu di Awakener guys. Oke, mari kita cari tahu ya guys. Awakener memperlihatkan suasana para konvensional yang memadati gedung balai kota. Sang gubernur San Korea berada saat ini. Diketahui gubernur Korea telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penggelapan uang yang bertujuan untuk memberi peralatan rumah sakit yang sangat dibutuhkan masyarakat. Beberapa hari sebelumnya, agen divisi khusus bersenjata yang kita sebut saja DAI, biar lebih lancar gitu ya, kita menghafalkannya, mengunjungi rumah gubernur, di mana mereka menggeledah dan menangkap gubernurnya agen dari bernama Miguel dan Edu. Kemudian membawa gubernur ke ruangan interogasi, di mana mereka menghadapi pria itu dengan serangkaian terkait penggelapan uang oleh gubernur kota. Tak hanya itu, dalam salah satu bukti yang terekam, gubernur mengatakan tak segan-segan membunuh siapa saja yang berani menggunakannya perbuatannya karena publik dan polisi gubernur Korea. Bahkan terang-terangan menggelengkan uang untuk menyuap kejaksaan agar bebas dari jeratan hukum. Bajingan kau. Tak lama kemudian pengacara tiba di sana dan pria itu bertanya bagaimana keluarganya berlibur di Miami. Pengacaranya kemudian memberitahu dia bahwa dia telah menghubungi kantor kejaksaan dan mengatakan bahwa gubernur Anda menghabiskan waktu di rumah sambil menunggu persidangan. Bajingan kau. Sadar akan pembebasannya, gubernur kemudian diminta pengacaranya menyiapkan pegawai pribadinya. Mengatasi kemudian penyerangan terhadap dirinya terkait kasus penggelapan karena kejaksaan menetapkan kasus bahwa terkait penggelapan dana kesehatan oleh gubernur kota ditutup. Ia kemudian diizinkan pulang dan ditempatkan dalam tahanan rumah untuk sementara waktu hingga proses penyelidikan selesai. Dasar koruptor kalian semua. Miguel dan Edu kemudian dipulangkan oleh komandan mereka. Sesampainya di rumah, Miguel terlihat putrinya kecilnya tertidur di sofa. Miguel kemudian mengambil putrinya dan memindahkannya ke tempat tidur. Putrinya kemudian bangun dan mengucapkan selamat malam papa, papa, dan memuji dia atas kerja keras ayahnya menangkap para penjahat. Keesokan harinya, Miguel berencana membawa putrinya ke pertandingan sepak bola. Tidak lama kemudian, mantan istrinya datang ke rumahnya untuk menjemput putrinya. Ini anaknya juga jerus. Sampainya di kantor, Miguel mendapatkan kabar dari atasannya bahwa divisinya akan dibubarkan dan kasus penggalangan dana kesehatan gubernur dana akan dilarikan ke polisi militer. Miguel yang sudah berbulan-bulan mengusut kasus penggelapan itu merasa marah dan tidak setuju dengan keputusan atasan itu, dan Miguel tidak punya pilihan lain selain menerima keputusan atasannya dan meninggalkan kantor. Sedih kali ya guys ya. Edu kemudian meninggalkan Miguel tentang janjinya untuk membawa putrinya ke pertandingan sepak bola Persija Jakarta sama PSMS. Anjir, bodoh. Bersama mantan istrinya, mereka meski terlambat pas putrinya tampak begitu bersemangat karena masih akan sempat untuk menonton pertandingan sepak bola. Jebret lah mereka untuk mengenakan jersey dan berfoto bersama Barcelona guys ya kan. Masuk semuanya lah tuh menuju stadion sepak bola. Di tengah-tengah perjalanan, tiba-tiba putrinya tertembak oleh seseorang, ceter untuk kepalanya ya kan, dan putrinya jatuh ke lantai. Kemudian Miguel membawa ke rumah sakit perawatan medis. Perawatan segera membawa putrinya ke ruang gawat darurat dan meminta Miguel untuk menunggu di luar. Namun Miguel tidak ada kesabaran, kemudian menerobos masuk dan saja berjalan di sekitar koridor rumah sakit. Miguel melihat banyak pasien yang terabaikan karena fasilitas rumah sakit yang sangat buruk dan kekurangan dana. Miguel kemudian menemukan putrinya terbaring lemah di depan ruang operasi
Putri Miguel tidak bisa dirawat dengan cepat karena rumah sakit tersebut tidak memiliki banyak fasilitas operasi, sehingga banyak pasien yang harus mengantri terlebih dahulu karena kekurangan darah dan tidak segera diobati. Putri Miguel pun akhirnya meninggal. Tak lama setelah itu, mantan istri Miguel tiba di rumah sakit dan dia mengetahui bahwasannya putri kecilnya telah meninggal. Sangat sedih di sini. Yang menyatakan bela sungkawa yang mendalam atas kematian putri Miguel. Kemudian mencoba menawarkan bantuan kepada Miguel untuk menemukan petunjuk tentang penembak siapa anaknya. Namun Miguel, karena mereka melewati banyak kegunaannya terjadi, sehingga pelakunya bisa berbunyi di masa saja. Di sisi lain, Miguel juga menegaskan bahwa kematian putrinya disebabkan oleh fasilitas rumah sakit yang tidak memadai. Miguel berpikir bahwa putrinya mungkin bisa selamat bila fasilitas rumah sakit itu baik, dan akan lebih baik lagi bila memang tidak ada korupsi lagi, sehingga pasien tidak akan ada yang meninggal di saat itu. Di tengah keterpurukannya, Miguel mengetahui bahwa gubernur Korea dinyatakan tidak bermasalah atas penggalangan dana kesehatan yang menjeratnya. Bangsat kau! Beberapa kemudian, setelah tidak lama tersandung hukum Korea, gubernur Korea pun terbebaskan dari pencalonannya dan sebagai untuk meningkatkan anggaran dari rumah sakit untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Brazil. Miguel yang marah dengan semua kebohongan dan janji palsu si Korengan kemudian melewati kerumunan dan menyerang polisi yang ditugaskan untuk mengendalikan demonstrasi. Astagfirullahaladzim, dibubarkannya lagi. Wah, aksi Minggu yang melundurkan polisi dan memakai masker langsung terekam oleh salah satu demonstran. Kemudian tiba-tiba aja Wayne Kenner datang dan menerobos masuk di dalam demonstran itu dan libas semua yang ada di dalam ruangan itu tanpa sisa. Begitu terlihatnya itu si Korengan itu setelah melumpuhkan semuanya, Miguel kemudian mencapai gubernur di balai kota yang bersembunyi di bawah meja dan akhirnya membunuh gubernur korupsi itu. Dan dia pun sudah merasa bertanggung jawab atas kematian putrinya. Di tempat lain, seorang miliarder bernama Antonio Gomes bertemu dengan Menteri Pertahanan Regina di suatu tempat. Mereka sedang berdiskusi tentang pemilihan umum yang ada dalam waktu dekat. Keesokan harinya, Gomes mengadakan pertemuan dengan rekan-rekan politisi dan meminta mereka untuk mendukung penuh pencalonan putranya sebagai calon presiden. Anjay, aduh, masih mau jadi presiden aja saat ini, ya enggak sih? Oke, gas lah akan kepada menteri. Oke, beberapa hari kemudian Miguel pun mulai bekerja kembali dan tidak ingin larut malam dalam kesedihan setelah kematian putri kesayangannya. Miguel dan Edu kemudian diminta untuk menyelidiki kerusuhan yang terjadi selama demonstrasi. Tim investigasi berhasil mengumpulkan beberapa tersangka yang diduga sebagai dalang kerusuhan tersebut, dan Miguel ternyata menggali salah satu wanita yang menjadi tersangka, di mana Miguel bertemu dengan wanita tersebut saat melakukan aksinya. Tak ingin identitasnya terbongkar, Miguel kemudian berinisiatif menawarkan diri untuk bernegosiasi dengan orang tersebut, dengan belakangan diketahui bernama Nina yang merupakan seorang programmer ataupun hacker. Nina yang kemudian mengetahui Miguel ialah orang yang menyerang kemudian mengatakan bahwa dia memiliki rekaman aksi Miguel di ponselnya. Miguel juga tidak punya pilihan lain selain membebaskan Nina dan mengambil ponsel wanita itu. Sebelum ditangkap oleh rekan-rekannya, Nina kemudian menawarkan untuk membantu Miguel menyelidiki kasus penggelapan dana medis dan peralatan rumah sakit, di mana Miguel berpikir bahwa Korea tidak akan bisa melakukan itu sendirian. Benar saja, setelah Nina meretas laptop pribadi Korea, Miguel menemukan informasi tentang orang-orang penting yang terlibat dalam kasus penggalangan dana yang tidak lain adalah Gomes dan rekan-rekan politikusnya. Tanpa pikir panjang, Miguel kemudian mempersiapkan diri dan mengincar salah satu pejabat dan polisi korup tersebut yang bertanggung jawab atas putri kecilnya yang meninggal itu ditembak, ya kan? Sambil mengenakan topeng yang sama dan dengan penyamaran yang sama, berita tentang kematian polisi cewek menarik perhatian publik. Nina yang mengetahui semua ini ulah Miguel lalu bertanya kepada bosnya, apakah pelaku pembunuhan pejabat korup ini bisa dikategorikan sebagai perawan? Setelah itu, Miguel pergi dekat Nina tempat kerjanya dan meminta untuk menemukan orang yang telah mendanai kampanye para pejabat orang tersebut. Dengan kemampuannya, awalnya Nina ini menolak. Namun kemudian Miguel menawarkan agar hukuman pengurungan penjaranya ditiadakan. Ibunda setelah dijadikan kambing hitam, Nina kemudian mengunjungi ibunya di penjara dan mempertanyakan nilai kebenaran.
Tetapi ibunya menjawab bahwa kebenaran hanyalah ilusi, hayal kau, karena kebenaran ada satu orang menurut orang lain. Setelah bertemu ibunya, Nina memutuskan untuk membantu Miguel menemukan orang yang membiayai kampanye Korea dan pejabat korup lainnya. Yang lain adalah Gomez. Nina kemudian mendata sistem kamera pengintai di sebuah gedung tempat Gomez yang akan mendengarkan pertemuan dengan Regina. Miguel yang tidak mau dicurigai karena sering menghilang, tiba-tiba kemudian berpura-pura membantu Edo yang memiliki kasus pembunuhan berantai yang menargetkan pejabat korup. Edo memberitahu Miguel bahwa pembunuh yang dituju adalah Kenneth, adalah anggota pasukan khusus atau semacamnya, karena dia sangat terlatih dalam menggunakan senjata, menghilangkan jejak, dan membunuh nyawa seorang hanya dengan satu tembakan saja. Teter, ya kan? Bahwa sebab itu sudah mulai mengungkapkan penyamarannya. Miguel kemudian meminta Edo untuk beristirahat dan menunda pekerjaannya. Setelah membantu Edo, Miguel kemudian pergi untuk menjalankan misinya, membantai habis semuanya. Edo berhasil mengetahui target Wayne Kendall yang tidak lain adalah Menteri Martha Regina. Edo kemudian mencoba menghubungi Miguel untuk memberitahu hal ini dan memintanya untuk segera pergi ke tempat di mana Menteri Regina akan mengadakan pertemuan dengan Gomez. Namun karena Edo tidak bisa menjangkau Miguel, pria itu kemudian pergi sendirian. Sampai di sana, Edo akhirnya bertemu dengan Wagner, kemudian berusaha kabur dari tembakan Edo. Tidak kena, Miguel segera membatalkan misinya dan pergi dari sana. Miguel kemudian bertemu Nina yang kemudian merawat luka Miguel. Keesokan harinya, Miguel dan Edo mempresentasikan hasil penyelidikan mereka di depan semua rekan mereka, di mana keduanya hasil mendapatkan bukti bahwa Menteri Regina telah bekerja sama dengan Antero Gomez yang menandatangani kampanye para pejabat korupsi ini. Miguel dan Edo bersama dengan tim penyelidik memutuskan untuk menyelidiki Menteri Regional. Namun tidak lama kemudian atasan mereka datang dan menolak semua hasil investigasi yang telah mereka lakukan. Pria itu juga mengatakan bahwa mereka harus menghentikan penyelidikan terhadap Menteri Regina yang akan menunjukkan bahwa atasannya mereka telah disuap oleh Gomez. Miguel kesal dengan keputusan atasannya, lalu memutuskan untuk mengeksekusi Gomez dengan tangannya sendiri. Sementara itu di kediaman Gomez, ia terlihat makan malam bersama beberapa pejabat lain yang berpengaruh besar di pemerintahan. Putra Gomez tampaknya juga ada di sana dan pemuda itu tampak tidak nyaman berada di dekat para pejabat dan politisi ini. Putra Gomez kemudian pamit sejenak, di mana pemuda tersebut kemudian bertemu dengan ibunya dan mengungkapkan bahwa dirinya belum siap menjadi presiden. Tapi ia ingin membuat ayahnya bangga sehingga dia setuju ketika ayahnya meminta. Gomez yang mendengar, ia kemudian mencoba menenangkan dan menyemangati putranya, namun tanpa sepengetahuannya, Miguel sudah berada di suatu tempat dan kemudian menembak putra Gomez dan membunuhnya. Mampus kau bajingan, ya kan? Ceter, sniper tuh guys, kena tuh otak, templunglah dia ke kolam renang guys. Miguel dengan segera membunuh putra Gomez untuk membuat pria itu belajar dan mengakui kesalahannya. Namun ternyata Gomez malah menggunakan kematian putranya sebagai kesempatan untuk mendapatkan simpati dan mencalonkan dirinya sebagai calon presiden baru menggantikan putranya. Bangsat juga ini si tua bangka ini. Terlibat dalam penyelidikan kematian dengan pemerintahan pengacaranya, seorang pria bernama Sikurera untuk melakukan penyelidikan, dan Sikurera akhirnya menemukan bahwa Awakener memiliki sesuatu yang bos Nina adalah anggota dari Awakener. Tidak lama kemudian Nina tiba di tempat kerjanya dan menemukan bahwa bosnya telah meninggal. Nina yang ketakutan kemudian bergegas menuju tempat persembunyian Miguel. Namun tanpa sepengetahuannya, Nina ternyata telah diikuti oleh preman Sikurera yang langsung menyerbu persembunyian Miguel dan melancarkan serangan bertubi-tubi. Cetar-cetur, mati kau. Enggak lah, anak muda bodoh. Tuh, nengok tuh. Dalam kekacauan ini, Sikurera berhasil menyandra Nina dan menawarkan kesepakatan kepada Miguel untuk menyelamatkan nyawa Nina. Sikurera kemudian memerintah Miguel untuk membunuh calon presiden lainnya, yaitu Julia Marsado. Miguel juga tidak punya pilihan lain selain menuruti permintaan Sikurera untuk menyelamatkan Nina. Tak lama kemudian, polisi kemudian datang ke tempat persembunyian Miguel, di mana warga setempat melaporkan telah terjadi baku tembak.
Edu dan timnya yang juga pergi ke sana untuk melakukan penyelidikan akhirnya menemukan bahwa tempat itu adalah persembunyian Awakener. Namun salah satu yang lebih mengejutkan, Edu adalah identitas dari Awakener itu sendiri yang tidak lain adalah sahabatnya, yaitu si Miguel. Mengetahui hal ini setelah menemukan ponsel Miguel di sana, mengincarlah Gomez. Edu segera bergegas ke lokasi debat presiden tersebut, di mana Miguel juga menuju ke sana untuk membunuh Jory. Sampainya di lokasi tersebut, Miguel bersiap untuk membunuh Julia. Meskipun Julia adalah politisi yang jujur, namun saat Minggu yang hendak menembak situ, Edu tiba-tiba muncul dan segera menghentikannya. Terjadi pertarungan antara sahabat. Nah, keduanya terlibat perkelahian sengit, tetapi keduanya mencoba untuk tidak saling membunuh. Edu menyuruh Miguel untuk menghentikan semua tindakannya karena bagi Edu, Miguel sama saja dengan koruptor jika terus melakukan tindakan tersebut. Tapi bagi Miguel peduli. Di sisi lain, Nina yang ditawan oleh Square menyadari bahwa dia telah lengah dan kemudian melawan sampai dia berhasil melukai Square dengan keras. Miguel kemudian ditangkap karena pembunuhan pejabat korup. Edu kemudian membawa mantan istri Miguel berharap bisa bujuk si Miguel. Mantan istrinya kemudian berkata bahwa putri mereka akan sangat malu mengetahui tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh Miguel saat ini, dan tidak akan merasa bangga dengan ayahnya di surga. Melalui siaran televisi di dalam penjara, Miguel mengetahui bahwa Antero Gomez mendapatkan poin yang lebih banyak karena kematian putranya yang membuat publik bersimpati padanya dan berbalik untuk mendukungnya. Saat Miguel hendak diinterogasi, salah satu atasan Miguel bernama Deputy Diaz mencoba untuk membunuh Miguel. Tapi Miguel berhasil membalikkan keadaan dan membunuh pria tersebut. Aduh, hancur nih memang nih kotanya. Mengetahui Antero Gomez semakin dekat ke kursi presiden, Miguel kemudian melarikan diri dari penjara. Ia lalu menyiapkan senjata dan amunisi untuk menghabiskan Antero Gomez. Miguel segera bergegas ke gedung di mana Gomez dan rekan-rekan politiknya sedang menikmati perayaan kemenangan sementara saat Gomez berhasil mengalahkan Julia dan perolehan poin. Tanpa pikir panjang, Miguel kemudian menyerbu gedung parlemen dan membantai semua anak buah Gomez dan rekan-rekannya. Mantap nih ceritanya, bos. Ketika dia akhirnya menghadapi Gomez di kantornya, di mana memberitahu Miguel bahwa korupsi tidak akan hilang dari dunia karena keserakahan adalah sifat dasar manusia. Miguel yang sudah muak itu menembak tepat di tengah kepalanya si Gomez. Miguel dihadapkan oleh orang-orang yang mengelilinginya dengan pertolongan senjata, namun Miguel datang ke sana dengan persiapan dan perencanaan yang matang. Menyiapkan bom yang ditempatkan di mobilnya. Miguel kemudian menekan tombol detonator bom dan seketika itu juga bangunan itu telah rata dan Miguelnya di dalamnya. Hancur total tuh gedung, guys. Gedung parlemen rata, bos. Dan tim forensik datang dan mereka hanya tidak menemukan tubuh Miguel. Film pun berakhir dengan menampilkan Awakener yang siap untuk menembak target dari atas gedung. Entah apa yang akan ditembak oleh si Miguel ini lagi, karena ya telah dibunuhnya itu calon presidennya Antero Gomez, dan kita akan tahu dia akan apa untuk selanjutnya. Tinggal kita tunggu aja episode selanjutnya, apakah akan tayang lagi di SMA 21. Oke guys, bila Anda menyukai video ataupun yang seperti kayak gini guys, Anda boleh subscribe ataupun yang namanya ikutin saya punya channel guys, bersama alur cerita aja guys. Oke, bila kalian tidak suka, kalian bisa unsubscribe. Bila kalian suka, kalian boleh subscribe. Bila Anda ingin hanya menonton pun boleh, terserah kalian guys. Oke, saya BICA pamit undur diri. See you, bye bye.